Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan penghiburan kepada kita semua, bahkan memberikan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa ada sampai saat ini. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan saja, kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di sore menjelang malam hari ini. Tuhan, kami datang untuk mempersembahkan seluruh hidup kami ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala raja. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami ini hanya tertuju kepadamu, dan kami boleh fokus untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap nyanyian kami. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, kami boleh rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, amin. Tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Makasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, amin. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan, pikiran-Mu tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau, oh, ku sembah Engkau Yesus,
Tuhan. Tiada yang lain. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah kami. Oh, haleluya. Mari saudara katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Haleluya. Oh, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah kami. Haleluya Yesus. Oh, Kau tetap Allah kami Tuhan. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan, sambil mengangkat tanganmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidup kami. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi saudara katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat
dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bila ku renungkan kasih Tuhan, haleluya. Ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggung-Nya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, Yesus mengasihi daku. Ku mau mengasihinya selalu, mengasihinya selalu. Amin. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Mari sama-sama katakan, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma, takkan percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan, bila ku renungkan kasih Tuhan, bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Amin. Walau salib berat ditanggung-Nya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, mengasihi daku. Ku mau mengasihinya selalu, mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan. Amin. Katakan, sampai Tuhan datang kembali. Mari saudara, sambil angkat tanganmu katakan, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma, takkan percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma, sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Ya di Tuhanku, amin. Bila melayani Tuhanku, sekali lagi saudara katakan, bila melayani Tuhanku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau menyembah Dia, kita mau sujud di ujung kakinya Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Kami buka hati kami, ya Roh Kudus-Mu masuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami
percaya Engkau setia kepada kami. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Telah menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari ubah setiap hati kami. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Oh, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Haleluya Yesus. Oh, kasih-Mu. Oh Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan
mau jadi, oh katakan ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di ibadah pendalaman Alkitab. Adalah anugerah Tuhan kalau kita bisa beribadah dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan syukuri lebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami sekalian. Sungguh tak terduga betapa tinggi, panjang, lebar, dalamnya kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan menjadi milik-Mu. Bahkan di saat seperti kami beribadah di dalam pendalaman Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kami sangat mengandalkan Roh-Mu yang kudus. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk mengerti apa yang jadi kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, suci kuduskan hati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom buat kita sekalian. Kita akan membaca Wahyu 8 ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Meterai ketujuh ini yang kita dengar dari ayat 5 tadi dalam pembacaan, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kalau tidak diawali dengan doa orang-orang kudus. Jadi ayat 5 dari Wahyu 8 tidak akan terjadi kalau itu tidak diawali dengan doa orang-orang kudus yang dipersembahkan ya sebagai kemenyan yang harum baunya. Ya. Jadi kita ini orang-orang kudus. Kita akan mengawali nanti melihat dunia dalam penghukuman-penghukumannya. Kita perlu suasana yang tenang, suasana hati. Supaya kita bisa memberikan persembahan hidup kita sebagai orang kudus, punya bau harum seperti bau harumnya kemenyan itu di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita ini sebagai orang-orang kudus, orang kudusnya Tuhan. Hidup kita itu harus seperti kemenyan yang dibakar, yang berbau harum di hadapan Tuhan kita Yesus. Ya. Roma 12 ayat 1 ayat 2 kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai di sini dulu. Jadi Rasul Paul mengatakan, hidup kita ini haruslah hidup yang kudus dan yang berkenan. Seperti kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Mendahului ayat 5 yang terjadi di dalam Wahyu 8. Ya. Nah, Rasul Paul mengatakan hidup kita ini harus dipersembahkan tubuh kita. Tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Artinya kalau persembahan kita adalah dari tubuh yang hidup, kita tentu akan mengalami kesakitan-kesakitan pada tubuh kita, kerugian-kerugian pada tubuh kita. Ya, coba kalau seekor binatang yang mati dipersembahkan pada zaman perjanjian lama. Ya kalau mati tidak ada masalah. Tidak akan mengalami sakit-sakit. Ya, tidak akan mengalami kematian dan sakit sekali. Tidak. Tapi kalau kita memberikan binatang yang hidup, coba.
Jadi disembelih dia mengembik luar biasa. Sebab itu binatang hidup, sakit. Demikian juga hidup kita. Sebagai manusia dengan tubuh yang masih hidup. Harus rela mengalami kesakitan. Mengalami proses penghancuran daging. Melalui proses perobekan daging. Jadi tidak lagi dipakai tubuh ini semau-maunya. Surat Korintus mengatakan tubuh ini bukan untuk percabulan. Ya, jangan dipakai tubuh kita untuk percabulan. Tapi dikatakan Rasul Paulus dipakai untuk persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan. Ya. Jadi tubuh kita bukan lagi untuk percabulan, untuk hawa nafsu, untuk macam-macam dosa yang tidak berkenan. Jadi persembahan tubuh yang hidup menurut Roma 12. Jadi tubuh yang hidup itu kalau dipersembahkan ibarat korban binatang yang hidup itu pasti mengalami sakit ketika disembelih, ya dagingnya dimatikan. Jadi dari hidup binatang itu dimatikan, ditaruh di atas api. Nah pada saat disembelih itu dikorbankan, binatang itu akan kesakitan luar biasa. Akan berteriak, tapi itu penghancuran daging. Demikian juga hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaikan kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Untuk mendahului nanti. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat-malaikat. Dan itu berlangsungnya penghukuman, maka tubuh kita ini harus seperti itu, dipersembahkan. Hidup tapi kudus, hidup tapi berkenan. Nah, bagaimana hidup kudus dan berkenan? Mengalami banyak penyangkalan daging ini, tidak menuruti daging lagi. Tubuh kita ini bukan lagi untuk percabulan. 1 Korintus Pasal 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, jadi tubuh ini bukan lagi untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Dan Tuhan ini untuk tubuh kita. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ya. Sekali-kali tidak. Nah, jangan diserahkan kepada percabulan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul, ya, menjadi satu tubuh dengan dia, ya. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, itulah. Jadi sekali lagi saya ulangi, Wahyu 8 ayat 5 tidak akan terjadi kalau tidak diawali dengan doa orang-orang kudus. Baca Wahyu 8 ayat 3 dan ayat 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus ya, di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Lanjut. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus ya, dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. ya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, ya, dan melemparkannya ke bumi. Nah, terus? Maka meledaklah bunyi gurung, disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, jadi itu doa orang kudus seperti kemenyan yang harum, hidup yang dipersembahkan. Makanya Rasul Paul dalam kitab Roma menuliskan, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan.
Yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadah sejati. Jadi ada ibadah tapi tidak merasakan kuasa ibadah yang mengubah manusia, mengubah hidup kita. Ada ibadah tapi sembarang ibadah. Tuhan berkata melalui Yesaya yang dituliskan dalam Injil Markus bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh. Ibadahnya diajarkan ajaran-ajaran manusia, perintah-perintah manusia, bukan perintah Allah. Jadi ibadah pun tidak sembarangan. Bukan asal hadir di tempat ibadah, itu suatu ibadah. Bukan. Tapi juga bukan, ya karena itu aku di rumah saja. Tidak. Ibrani mengatakan, kalau waktunya mengizinkan, jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, apalagi menjelang dekatnya hari Tuhan datang. Itu kata surat Ibrani. Pasal yang ke-10 ayat 25 saudara bisa baca. Dan dalam Maliaki 3 ayat 18 dikatakan, nanti kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan yang tidak beribadah. Yang dimaksud ini perbedaan antara orang beribadah dan tidak, artinya coba lihat nanti orang beribadah. Kalau ibadahnya ibadah sejati, ibadahnya ibadah yang benar, dari persembahan hidup yang disucikan, dari keinginan daging yang dihancurkan. Itu waktu dia beribadah, pujian penyembahnya seperti kemenyan yang harum naik ke hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ini selangkah lebih jauh. Bagaimana supaya tubuh kita bisa hidup dan berkenan kepada Tuhan. Bukan yang mati kita persembahkan. Ya, maka kita baca ayat yang kedua. Dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, Ya. dan yang sempurna. Ya. Jadi ayat 2 mengatakan apa? Berubah. Tidak serupa dunia. Jadi tidak serupa dunia dan berubahlah oleh pembaharuan budi. Tolong baca sekali lagi ya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang pertama. Jangan serupa dunia. Dunia bukan surga. Dunia adalah dunia yang akan dihancurkan. Kalau kita mengikuti wahyu-wahyu pasal-pasal berikut, wahyu pasal berikut, kita akan melihat bagaimana 7 hukuman meteri, 7 hukuman sangkakala, dan yang terakhir 7 cawan murka. Ini dunia dihancurkan. Jadi jangan serupa dunia kalau tidak mau dihancurkan. Hidup kita harus beda dengan dunia. Berbeda dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Ya, dikatakan berubah oleh pembaharuan budi. Budi ini pikiran kita. Pola pikir kita harus beda dengan orang dunia. Pola pikir ini menentukan. Apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita lakukan. Kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita ini harus mengalami satu pikiran pembaharuan. Pikiran kita bukan lagi pikiran kita, pikiran Kristus. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya, menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Ya. yang walaupun dalam rupa Allah Nah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. pikiran rendah hati, mengosongkan diri. Kalau dunia lain, kalau dunia berbuat sesuatu, itu ditrompetkan kemana-mana. Ditrompetkan. Kalau menyumbang sesuatu bisa ditrompetkan. Tapi kita tidak sama. Apa yang diperbuat tangan kananmu, tangan kirimu tidak usah tahu, sembunyi aja. Jadi ditrompetkan. Ya. Rasul Paulus mengajarkan kita pola pikir ini harus dirubah. Sebab apa yang kita pikir itu yang kita akan lakukan. Kita jadi seperti apa yang kita pikir. Nah, kalau kita memikirkan pikiran Kristus, kita akan jadi seperti Kristus. Rendah hati. Supaya apa? Ayat itu mengatakan supaya kita mengetahui kehendak Allah. Artinya orang yang berubah pola pikirnya menjadi seperti pola pikir Yesus, inilah orang yang mulai dewasa secara rohani. Orang dewasa rohani, matang rohaninya, ya, itu bisa membedakan ini kehendak Allah, ini bukan. Tidak semua, oh Tuhan, oh tidak semua. Ada kehendak Allah, ada yang bukan kehendak Allah. Nah, itu kita bisa mengetahuinya kalau kita dewasa secara rohani. Lebih dewasa. Dan itu akibat dari banyaknya hubungan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup ini. Daging ini dimatikan. Tidak bersuara. Itu persembahan tubuh yang hidup tapi mati dari kedagingan. Mati dari sifat-sifat daging. Tidak serupa dunia. Sehingga kita bisa mendewasakan orang-orang lain juga. Karena kita dewasa secara rohani, mengetahui kehendak Allah dan ini bukan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan. Ya, puji Tuhan. Jadi tubuh yang hidup perlu dimatikan. Apanya? Nafsu. Karena di dalam tubuh ini, daging ini ada banyak hawa nafsu, emosi. Ya. Nah, itu yang harus dihancurkan. Ya, emosi, hawa nafsu. Nah, pokoknya harus mengalami yang namanya daging ini robek. Baru kita bisa menjadi kemenyan yang harum. Persembahan tubuh yang harum. Ya. Jadi daging ini banyak keinginannya. Namanya keinginan daging. Ini yang dimatikan. Daging ini banyak nafsunya. Ya. Jadi kita dimatikan, daging ini dihancurkan. Mengalami penghancuran daging. Tapi Rasul Paul bilang manusia batinku dibaharui dari hari ke hari. Ya. Sehingga kita disebut orang kudus dan yang berkenan dan penyembahan kita menjadi bau yang harum, penyembahan. Itu yang mengawali yang dialami oleh dunia. Di mana dunia mulai mengalami penghukuman. Ya, kalau baca itu ayat 3 dan 4, kemenyan itu dipersembahkan. Dan doa orang kudus dari kegiatan rohani. Jadi dunia ayat 5 akan mengalami gempa halilintar akibat kegiatan rohani. Apa itu kegiatan rohani kita yang sangat diinginkan Tuhan hari-hari ini? Penyembahan. Penyembahan kita. Pujian, penyembahan. Lalu pujian penyembahan ini kita harus hati-hati.
Ini bukan hanya bergantung pada rame musik, orangnya ahli main musik, nyanyinya bagus. Kamu mesti hati-hati ya. Ya, hati-hati. Jangan sampai yang harusnya di dalam doa penyembahan orang-orang kudus mematikan daging, mematikan hawa nafsu, justru tanpa sadar seringkali manusia malah membangkitkan daging itu. Saya ulangi, doa orang kudus ya bagaikan kemenyan yang harum, itu akan mengawali Wahyu 8 ayat 5 dan selanjutnya sampai sangkakala dibunyikan oleh malaikat-malaikat. Dan itu penghukuman dunia. Tapi jangan sampai kegiatan rohani yang sangat diinginkan Tuhan, yaitu pujian penyembahan, ya, yang harusnya mematikan daging ini, justru yang dibangkitkan itu daging. Paham? Paham di sini? Ya, pemuji penyembah, paham? Nah, bagaimana caranya supaya kedagingan ini, kehendak daging ini dimatikan? Maka kita mengatakan kepada Tuhan di dalam doa pujian penyembahan kita ini ada satu tekad dalam hati kita, bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Saudara mengerti ini? Artinya ada penyerahan kepada Tuhan. Daging tidak bersuara. Yang ada adalah dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan Allah tahu itu dalam lubuk hati paling dalam kita. Yang mengasihi Tuhan, yang mengatakan Tuhan biar kehendakmu. Selalu kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Selalu kita mentaati apa yang mau jadi maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu satu penyembahan yang benar. Bukan pakai mau saya. Aku punya cara begini, aku punya cara begitu, caraku begini, caramu salah. Nah, jangan-jangan ini membangkitkan justru kedagingan dalam penyembahan. Tidak menurut kehendak daripada Tuhan. Ya. Jadi harusnya ibadah kita yang sejati, persembahan tubuh kita harus lahir dari hati yang terdalam yang mengasihi Tuhan. Itu penyembahan yang asli. Ya, jadi bukan nampak luarnya, tapi dalamnya ini. Dari hati yang terdalam yang mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan. Oh, luar biasa. Harapan saya oleh Roh Kudus kita semua paham ya, mengerti ya. Terutama para pemuji dan penyembah. Kegiatan yang paling diinginkan Tuhan hari ini adalah mezbah, dupa emas, penyembahan, pujian. Tapi hati-hati, jangan sampai persembahan kita dari tubuh yang hidup, tapi tidak dimatikan keinginan dagingnya. Tidak ada perubahan dalam pola pikirnya. Tidak ada pembaharuan dalam hidup ini. Kita belajar ya lebih jauh. Seorang pemuji penyembah yang luar biasa. Seorang raja yang berkenan yang dipilih oleh Tuhan namanya Daud. Daud itu seorang penyanyi, pemusik, penyembah. Daud. Setelah dia menjadi raja, setelah diangkat jadi raja, Daud melihat ada satu kekurangan di bait suci. Tidak ada tabut perjanjian. Tidak ada lagi tabut perjanjian. Sebab pada zaman Saul itu diabaikan, diambil sama orang Filistin, dirampas. Oh, enggak usah pusing.
Ada atau tidak perlu dipusing. Tapi Daud tidak. Daud yang cinta Tuhan itu dia tahu tahta Allah itu ada di tabut perjanjian. Itu tahtanya Allah. Itu kehadiran Allah ada di tabut perjanjian itu yang justru dirampas oleh Filistin. Di zaman Saul, tidak usahlah dipusing. Tidak usah dihiraukan. Bagaimana beribadah di bait suci? Biarpun megah kalau tidak ada kehadiran Allah, tidak ada tabut Allah, percuma. Tapi mari kita lihat sebelum itu. Sebelum tabut Allah itu dibawa dipindahkan ke Yerusalem. Hatinya Daud ingin merindukan satu pujian penyembahan, merindukan hadirat Allah. Tetapi sayang sekali ketika ia mengangkat tabut perjanjian untuk dikembalikan ke tempatnya, maka ada salah. Tabut itu dinaikkan di kereta. Wow, dia buat mungkin kereta dari emas, sangat indah. Ya, di sana ada orang spesial, ya, yang untuk mengiringi. Daud juga mengiringi pujian, lompat-lompat sekuat tenaga. Oh. Tapi ketika lembu yang menarik itu kereta yang mengangkut tabut perjanjian tergelincir. Usa pikir, waduh, nanti jatuh ini tabut perjanjian. Dia pegang, mati langsung Usa. Melihat itu Daud kaget, terkejut. Loh, kok begini? Saya bermaksud baik, tapi kenapa orang-orang saya pada mati? Waduh, tidak berani. Bahaya ini tabut perjanjian ini. Tidak jadi bawa, urung saya, batal. Lalu dibawa ke rumahnya Obed-Edom. Dan sementara di Obed-Edom, selama ada di Obed-Edom berapa bulan, maka Obed-Edom itu diberkati luar biasa. Orang-orang cerita mungkin sama Daud. Loh, kalau sama kita, tabut perjanjian itu mencelakakan seperti itu. Tapi di rumah Obed-Edom memberkati. Nah di sini baiknya kita belajar Raja Daud. Raja Daud ini orangnya seperti dikatakan dalam Filipi, pola pikirnya. Ya, menaruh pikiran yang sama yang terdapat dalam diri Kristus, mengosongkan diri. Oh, dia tidak merasa saya seorang raja yang semaunya apa yang saya lakukan itu sudah yang benar, tidak. Dia nengok, betul kata orang. Apa sebabnya ya? Nah, dia mulai menyelidiki. Dia memeriksa diri. Dia introspeksi diri. Dikoreksi oleh Tuhan. Dia rendah hati. Mungkin dipanggil ahli-ahli kitab. Apa sebabnya? Dibaca kemudian. Bagaimana caranya mengangkut tabut? Tabut itu bagaimana? Dia belajar. Dia memperbaiki hidup. Daud ini mengasihi Tuhan. Ya, 2 Samuel 6 ayat 1 sampai ayat 5. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai ayat 5. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. Ya. 30.000 orang banyaknya. Ya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda Ya. dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Ya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah Ya. yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Berapa banyak orang itu mengangkut, dikerahkan? 30.000 orang. Itu banyak sekali saudara. Ini bukan banyaknya menentukan. Ya, seringkali orang pikir kalau sudah banyak orang itu orang menyanyi pastilah diberkati, pastilah. Ini banyak 30.000 orang mengiringi, mengangkut tabut itu yang dinaikkan di kereta. Ya, terus dibaca. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Ya, kereta baru ini dinaikkan di kereta yang baru lagi. Nah, terus Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab
yang di atas bukit. Ya, Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. ya. Terus Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan perhatikan, dengan sekuat tenaga, perhatikan. Terus diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. apa kurangnya? Menari-nari, lompat-lompat. Diiringi apa? Lengkap. Musik yang bagus. Apa itu syarat? Musik yang bagus Tuhan perlukan. Tapi itu bukan pokok. Itu bukan inti. Ya. Menari-nari. Ada tari-tarian. Tuhan mau kita menari di hadapannya. Tapi itu bukan pokok. Apalagi begitu lengkap musiknya. Ditambah apa? Sekuat tenaga, daging ini, yalah, sekuat tenaga itu daging. Apa yang kurang? Kok bisa terjadi kecelakaan itu ya? Usa mati disambar, kacau balau semua. Nah, Daud lagi dikatakan apa? Menari-nari. Dan seluruh kaum Israel di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Kalau saudara penyanyi, Tuhan suka. Tapi hidup saudara yang menyanyi itu harus beda dengan dunia. Saudara harus jadi orang kudus. Yang hidup tapi dimatikan keinginan dagingnya. Paham itu saudara? Nah, setelah terjadi kecelakaan, maka tabut itu dibawa ke mana? Rumahnya Obed Edom. Di tempat Daud tadi sudah lengkap dengan tarian, sudah lengkap dengan pujian, sudah lengkap semua. Sedangkan di rumahnya Obed Edom itu diam, tenang, teduh, sunyi. Obed Edom tidak seperti itu. Tapi kau diberkati ya. Seringkali kita pikir kalau pujiannya ramai seperti itu baru berkenan. Kalau nyanyinya itu tidak berkenan. Bukan itu menentukan ya. Bukan berarti yang tenang-tenang itu juga berkenan. Tidak. Tidak ya, saya tidak katakan itu pasti berkenan. Tidak. Yang berkenan itu kalau kita, pelaku itu, persembahan tubuh kita itu dikuduskan, hidup. Bagaikan persembahan kemenyan yang harum. Ini harus mengawali penghukuman-penghukuman. Meterei, sangkakala, cawan murka. Kita menghadapi itu. Kita perlu punya masa hidup yang tenang. Ketenangan seperti yang terjadi di surga sangat beda loh. Dalam Wahyu 8 ayat 1 dikatakan tenang sunyi senyap di surga. Setengah jam. Tapi di samping itu kegiatan Roh Kudus membuat orang-orang kudus berdoa. Baru terjadi apa? Dunia mulai dialami penghukuman. Nah, Daud sekarang ini untungnya ini raja tapi tidak sombong lagi. Dia bilang ya saya mau merendahkan diri. Ada apa ini? Dia tengok. Jadi kita mesti hati-hati ya. Kelihatannya rombongan Daud ini menari-nari itu sepertinya sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, menghadirkan Allah. Tapi kematian terjadi. Karena apa? Pakai mau sendiri.
Ya, cara sendiri, kedagingan. Semua kita harus kembali kepada Alkitab. Memeriksa Alkitab, mencocokkan hidup kita dengan Alkitab. Kalau saya sebagai pelayan Tuhan, pembawa berita firman, kalau saya sebagai orang yang memuji, menyembah, dan berkhotbah, saya harus kembali kepada apa yang dikatakan Tuhan. Cocokkan tidak? Ya, cocok atau tidak? Fasih atau tidak? Bukan itu menentukan. Musa itu dulu gagap. Musa itu tidak bisa bicara lancar. Bagaimana aku jadi pemimpin bangsa Israel yang banyak ini Tuhan? Aku tidak tahu bicara. Aku gagap. Kalau dia mau bicara, aku gagap. Apalagi bilang, ayo bangsa Israel maju. Ayo bangsa Israel maju. Ayo, gimana bangsa? Nggak bisa, gagap. Tapi Tuhan bilang, Musa, siapa membuat lidah manusia? Kalau aku yang utus kamu Musa, aku akan buat lidahmu bisa bicara. Musa tidak percaya, Tuhan marah. Sudah, kalau kamu tidak mau, Harun itu pintar ngomong. Harun yang pintar bicara, itu yang jadi juru bicara. Tuhan murka. Ya. Siapa yang membuat lidah manusia? Nah, kita melihat di sini bahwa justru kalau tidak hati-hati, pujian penyembahan yang kita kira bagus itu ramai, Tuhan melihat, aku tidak berkenan. Banyak kematian rohani. Memuji penyembah itu pemain musiknya kematian rohani. Kematian rohani. Tidak menurut firman Tuhan. Tapi Daud ini mau merendah. Mau dikoreksi, mau ditegur, mau dihajar. Dia memperbaiki setelah dia lihat, ternyata Obed-Edom diberkati. Wow, apa ya? Nah, tidak diceritakan di dalam 2 Samuel 6 itu bagaimana Daud. Tapi dia terus berubah tiba-tiba. Kenapa? Pasti dia baca. Dia baca hukum Tuhan, aturan dari Tuhan. Dia baca bagaimana itu ya, bagaimana itu ya. Nah, sikap Daud yang mengasihi Tuhan ini nomor 1 apa? Merendahkan hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau kembali kepada firman. Kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali pada sikap yang menaruh hormat kepada Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 14. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Iya. Orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Iya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Iya. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Ya. Obed-Edom diberkati. Lanjut. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom Iya. ke kota Daud dengan Ya. sukacita. Iya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, Iya. maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Iya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan Nah, sekarang Daud juga menari-nari. Terus. dengan sekuat tenaga. Ya. Ia berbaju efod dari kain lenan. Perbedaannya kalau di 2 Samuel 6 ini Daud menari-nari ayat 5 tolong dibaca. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus rebana, Ya. kelentung dan ceracap. Ya.
Di ayat yang ke-14 ini, Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. ya. Ia berbaju efod dari kain lena. Nah, ini yang tidak ada pada ayat 5 2 Samuel 6, berbaju efod. Itu pakaian lenong, pakaian di dalam itu pakaian seorang imam ketika melayani. Lalu kemudian menari-nari sekuat tenaga, tidak terjadi kecelakaan. Ya. Nah, apabila pengangkut mengangkat dalam ayat yang ke-13 dari 2 Samuel 6, maka ia mengorbankan seekor lembu, seekor anak ada korban yang disembelih. Bicara korban itu bicara mati daging, dibunuh, dimatikan itu binatang. Wah, lembut itu pasti bersuara. Dagingnya dimatikan. Nah, kemudian dia baca lagi. Wah, ternyata tabut itu bukan kasih naik di kereta. Ketika dibuat di dalam kitab Keluaran pasal 25, tabut perjanjian itu ada kayu pengusung, ada lubang untuk masuk kayu. Itu dipikul. Bukan dikasih naik kereta. Pekerjaan Tuhan itu harus ada bobotnya, beratnya kita pikul. Rasa menghargai pelayanan yang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jangan meringankan saja pelayanan kita, tahbis sang hidup kita. Ada bobotnya, pikul. Istimewa, dia baca. Ternyata hanya orang khusus yang bisa memikul itu tabut Allah. Suku Lewi. Wah, dia memperbaiki. 1 Tawarikh 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Nah, selain dari orang Lewi tidak boleh ada orang. Apalagi dikasih naik di kereta. Sekalipun dinaikkan di kereta emas. Terus, Sebab merekalah yang dipilih Tuhan nah, untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. jadi Daud baca itu ternyata orang Lewi. Itu diangkut. Ada kayu pengusung. Bukan dikasih naik pedati. Kalau kita mau melayani Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, harus ada bobot. Dipikul. Susah. Mau cari gampang, mau cari enak, ya enggak ada toh. Persembahan itu kalau enggak sakit bukan korban persembahan. Orang kalau punya 10 miliar cuma kasih 100 ribu, 10 ribu apalagi. Tidak rasa, tidak sakit. Orang kalau punya 10 miliar Tuhan bilang semua 10 miliar. Kasih saya ya. Sakit. Yalah, betul ya. Tidak usah 10 miliar. 5 miliar, 6 miliar, sakit tuh. Sakit ya? Sakit. Itu korban sakit. Binatang hidup dikorbankan sakit. Hidup kita ini ya yang hidup kemudian dikorbankan mengalami olahan dagingnya dimatikan, keinginan dagingnya itu sakit. Itu berkenan. Berkenan kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang sama orang kaya itu, orang muda kaya yang, Tuhan apa yang aku harus buat supaya dapat hidup kekal? Apa kata hukum Taurat? Oh, semua sudah kuikuti Tuhan. Apa yang kurang? Yang kurang mau sempurna, jual semua hartamu. Nggak ada yang sisa. Hartamu semua berapa itu? 10 M. Jual semua. Ayo bagikan semua. Habis. Baru datang kepada saya. Dia enggak bisa. Karena apa? Hatinya ada di 10 miliar itu.
Lah kita ini dipanggil Tuhan dari luar. Dari pelayanan, dari pekerjaan dunia itu. Mau tinggalkan? Mau tinggalkan? Kalau tidak dipaksa sama Tuhan, mau? Tidak mau. Itu tanda bahwa lebih banyak manusia itu terikat dengan kehidupan dunianya. Ya, betul ya. Makanya Tuhan bilang berubah. Jangan lagi pola pikir dunia, jangan serupa dunia, jangan mau dunianya. Nanti kalau kita belajar berikut pendalaman Alkitab, kita disuruh pilih mau sorga atau dunia. Dunia akan dihancurkan, milih dunia, hancur. Ya. Nah setelah Daud ditegur keras, dia periksa-periksa. Oh mesti ada baju efod, ini tanda kekudusannya. Ya, dia harus dipikul. Orang Lewi yang pikul. Nah, dia lakukan itu. Tapi memang kesimpulannya, Daud itu orang mau dikoreksi Tuhan. Kalau kita tidak mau dikoreksi Tuhan, tidak mau ditegur, ya Tuhan bilang barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Kalau kita tidak mau ditegur, dihajar sama Tuhan. Tapi Daud dia mau. Dia mereda, ditegur, ya salah saya Tuhan. Dan dia memperbaiki diri. Ini kita berada di akhir zaman. Kegerakan, pujian, penyembahan itu adalah kegiatan rohani yang Tuhan inginkan sebelum terjadi penghukuman atas dunia melalui sangkakala yang ditiup sampai kekacauan bokor murka Allah. Gereja dipersiapkan menjadi gereja yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tidak mengikuti pola dunia, tapi berubah. Harus hati-hati. Gereja dengan pujian penyembahan lompat sekuat tenaga. Tapi apa itu menurut kehendak Tuhan hidup kita? Jangan sampai itu menimbulkan, justru bukan mematikan daging, tapi menghidupkan daging. Ini kematian rohani terjadi di tengah-tengah kegiatan rohani yang harusnya hidup karena itu suatu penyembahan yang bau-bau harum di hadapan Tuhan. Kekuatan daging lenyap, mati, diubahkan. Itulah penyembahan. Kalau hidup saya hidup dalam penyembahan, kekuatan daging ini mati. Gampang mengampuni, gampang melupakan kesalahan orang, gampang meminta maaf, gampang memaafkan. Jangan susah minta maaf dan jangan susah memaafkan. Kalau kita baca Wahyu 5, semua makhluk di surga mengelilingi tahta. Coba dibaca Wahyu 5 itu. Ya, di sana dikatakan semua makhluk mengelilingi tahta. Ayatnya yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ayat 13 dan 14. Wahyu 5 ayat 13 dan 14. Tolong dibaca. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, Ya. dan yang di bumi, Ya. dan yang di bawah bumi, Ya. dan yang di laut, Ya. dan semua yang ada di dalamnya, Semua yang ada di dalamnya berkata,
bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan Ya. dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, itu makhluk mengelilingi tahta. Dan nanti Wahyu 8 ayat 5 sekali lagi kita baca. Mulai dari ayat 3 sampai ayat 5. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Ya. untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Nah, itu. Jadi doa orang kudus, penyembahan dari kehidupan kudus, kehidupan yang berkenan, daging yang dimatikan. Terus, Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, ya, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus ya, dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. ya, lanjut, Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, ya, mengisinya dengan api dari mezbah, ya. dan melemparkannya ke bumi. Nah, langsung bumi terjadi apa? Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dengan gempa bumi. Ya, makanya kita baca dulu tadi yang pendalaman Alkitab lalu, Wahyu pasal 8 ayat 1, sunyi senyap. Memungkinkan untuk terjadinya doa orang kudus, ketenangan. Ketenangan yang luar biasa itu dari hati yang mencintai Tuhan, terjadi satu penyembahan, persembahan yang harum. Itu bagaikan kemenyan di hadapan Tuhan, kemenyan yang harum, kemenyan yang sangat berkenan. Nah, itu memulai nanti mengawali terjadinya mulai halilintar gempa yang diceritakan ayat 5. Dan selanjutnya sangkakala. Hari-hari ini yang diminta Tuhan, pujian penyembahan, kegiatan rohani yang paling diinginkan. Ya, kemenyan, doa orang kudus mengawali semua itu. Mau rendah hati, apa yang salah kita perbaiki sekarang, apa yang tidak benar kita perbaiki. Itu seperti Daud mengkoreksi hidup. Ya, pola pikir kita jangan seperti dunia lagi, berbeda dengan dunia. Ini orang-orang yang melayani. Ya, jauh, beda surga, beda bumi. Kita harus paham ini ya. Nah, jadi kalau kita ada di deretan sebagai pemuji penyembah, maka kita baca ini dan dengar baik-baik. Pemuji penyembah harus mencintai Tuhan, bersedia dikoreksi, bersedia diperbaiki, bersedia memperbaiki hidup, agar kegiatan kita melompat, memuji Tuhan, itu bukan menimbulkan kedagingan, tapi justru dalam pujian penyembahan, kedagingan itu dimatikan. Itu baru bau harum kemenyan, dan itu mengawali penghukuman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita paham semua dan kita mau bersedia untuk dikoreksi, melakukan yang terbaik untuk masuk dalam kegiatan rohani akhir zaman, yaitu pujian dan penyembahan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Itu sebabnya mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan lewat pujian yang kita naikkan ini. Bapa, kupersembahkan tubuhku. Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah
ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Wahyu 8 ayat 5 itu tidak akan terjadi kalau tidak diawali dengan doa orang-orang kudus yang hidupnya kudus seperti kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Inilah waktu kita tidak hanya menyanyi, tidak hanya ada di dalam tim musik pujian, tapi apakah pertanyaan hidup kita berkenan atau tidak? Hidup kita kudus. Firman Tuhan mengajar kita tidak jadi serupa dunia, tidak mengambil pola pikir dunia menjadi pola pikir kita, tapi pola pikir kita adalah pola pikir yang sudah berubah seperti pola pikir Tuhan kita. Baru kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup menghadapi ancaman-ancaman, penghukuman-penghukuman yang akan dijatuhkan dunia ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan, kita tadahkan tangan pada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab ini. Biar firman Allah tinggal di dalam hidup kita. Biar firman itu mengisi hati kita. Bukan menjadi pengetahuan, tapi satu kehidupan yang diupahkan Tuhan. Tidak jadi seperti dunia. Pola pikir kita jadi pola pikir Tuhan. Mengosongkan diri, menguduskan diri, sehingga kita berkenan kepada Tuhan, bagaikan kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita bersama nyanyi, ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara, tadahkan tanganmu, terimalah segala berkat, berkat yang terbaik, berkat dari persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang. Kita diberkati berlimpah-limpah, agar dengan berkat Tuhan kita pun menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita aminkan. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kali ini. Kita akan lanjutkan dengan ibadah yang lainnya pada jadwal yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati.